tampilan awal Civitas Mobile. Kalian dapat mengunduhnya di Play Store atau di App Store. Untuk mengaksesnya, kalian perlu login terlebih dahulu dengan cara memasukkan NIM, email, atau nomor HP. Misalkan NIM, lalu masukkan kata sandi. Jika kalian lupa kata sandi, kalian dapat meresetnya dengan cara klik tombol lupa sandi. Jika NIM dan sandi sudah sesuai, klik tombol masuk Civitas untuk login. Dengan Civitas Mobile ini, mahasiswa dapat melihat aktivitas kuliah dengan mudah. Mahasiswa dapat melihat IPK, SKS total, kemudian jadwal kuliah, presensi, nilai, bahan dan tugas, KRSS atau KRS, TA atau wisuda, kegiatan, biaya kuliah, dan mengisi kuesioner. Jika mahasiswa ingin melihat jadwal, pilih menu jadwal. Pada menu ini, mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah, UTS, atau UAS. Mahasiswa dapat memilih jadwal yang akan ditampilkan dengan cara klik drop-down semester ini. Lalu pilih semester yang akan ditampilkan, kemudian klik tombol terapkan. Maka akan tampil jadwal kuliah pada semester ini. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat melihat jadwal UTS dan UAS. Klik tanda panah untuk kembali ke beranda. Berikutnya, jika mahasiswa ingin melihat presensi, pilih menu presensi. Pada menu ini terdiri dari 2 tab, yaitu presensi kuliah dan presensi ujian. Untuk presensi ini dapat dilihat per periode semester dengan cara klik drop-down semester, kemudian pilih semester yang akan ditampilkan, lalu klik tombol terapkan. Maka akan tampil presensi pada semester tersebut. Untuk melihat detail presensi per mata kuliah, klik mata kuliah yang akan dilihat, maka akan tampil detail presensi pada mata kuliah tersebut. Klik tanda panah untuk kembali. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat melihat presensi ujian dengan cara pilih tab ujian, kemudian pilih periode semester yang akan ditampilkan. Di sini terdapat informasi presensi UTS dan UAS. Misalkan akan melihat detail presensi dari UAS, maka klik UAS. Di sini akan tampil detail presensi dari UAS. Berikutnya, mahasiswa dapat melihat nilai dengan cara pilih menu nilai. Pada menu nilai ini terdapat 3 tab, KHS, aktivitas, dan transkrip. Mahasiswa dapat melihat nilai yang akan ditampilkan dengan cara pilih semester yang akan dipilih, maka akan tampil KHS pada semester tersebut. Untuk melihat detailnya, pilih mata kuliah yang akan dilihat detailnya. Maka akan tampil komponen nilai per mata kuliah. Berikutnya, mahasiswa dapat melihat aktivitas kuliah. Di sini akan tampil informasi IPS dan IPK pada semester tersebut. Kemudian, jumlah SKS total dan SKS semester. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat melihat transkrip. Mahasiswa juga dapat melihat jumlah nilai dengan cara klik tombol lihat jumlah nilai. Maka di sini akan muncul rekap nilai mahasiswa. Berikutnya, mahasiswa dapat mengunduh bahan dan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen dengan cara pilih menu bahan dan tugas. Pilih semester yang akan dilihat, maka akan tampil mata kuliah yang diambil pada semester tersebut dan informasi apakah ada bahan kuliah yang telah diupload oleh dosen atau tidak. Untuk melihatnya, klik mata kuliah, maka akan tampil daftar bahan kuliah yang dapat diunduh oleh mahasiswa. Selanjutnya, tugas. Mahasiswa dapat melihat tugas yang diberikan dosen dan mahasiswa juga dapat melakukan upload tugas pada menu ini. Pilih semester, maka akan tampil mata kuliah yang diambil pada semester tersebut dan informasi tugas dari mata kuliah tersebut. Pilih mata kuliah yang akan dilihat, kemudian akan tampil tugas yang telah diberikan oleh dosen yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini juga terdapat informasi untuk pengumpulan tugas. Untuk melihat detail tugas, pilih tugas yang akan dilihat, maka akan tampil detail dari tugas yang telah dipilih. Mahasiswa dapat melakukan upload tugas pada menu ini, dan mahasiswa juga dapat menambahkan catatan untuk dosen.
Berikutnya, mahasiswa juga dapat melakukan KRSS atau KRS melalui aplikasi ini. Pilih menu KRSS atau KRS. Untuk menambahkan mata kuliah yang akan diambil pada saat KRSS, pilih menu tambah mata kuliah. Maka akan tampil mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Untuk melakukan ambil mata kuliah, mahasiswa dapat melakukannya dengan cara pilih mata kuliah yang akan diambil, lalu pilih waktu, bahasa, dan jenis mata kuliah, lalu klik tombol ambil mata kuliah. Untuk mata kuliah yang sudah berhasil diambil akan berwarna hijau. Selain melakukan KRSS, mahasiswa juga dapat melakukan KRS dan PKRS. Berikutnya, mahasiswa dapat melihat biaya kuliah dengan cara pilih menu biaya kuliah. Pada menu ini, mahasiswa dapat melihat biaya kuliah yang telah ditagihkan, dan mahasiswa juga dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi dengan cara masukkan nominal yang akan dibayarkan, kemudian tekan simpan. Di bagian bawah akan tampil jumlah yang akan dibayarkan. Jika sudah sesuai, klik lanjut. Maka akan tampil pilihan metode pembayaran. Misalkan menggunakan modern channel dan ATM transfer. Di sini terdapat informasi cara untuk melakukan pembayaran yang dipilih. Jika sudah dipahami, dapat melanjutkan bayar. Maka akan tampil total pembayaran yang harus dibayarkan. Lalu ada informasi juga biaya admin yang ditambahkan. Jika sudah sesuai, klik lanjutkan, kemudian klik tombol bayar. Maka di sini akan tampil waktu untuk melakukan pembayaran dan nomor virtual account yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Jika terdapat kesalahan atau akan melakukan perubahan pembayaran, mahasiswa dapat membatalkannya dengan cara klik tombol batalkan pembayaran. Kemudian, jika mahasiswa sudah melakukan pembayaran namun status belum berubah, mahasiswa dapat melakukan cek status pembayaran. Pada Civitas Mobile ini, mahasiswa juga dapat melakukan pendaftaran TA atau wisuda, kemudian pendaftaran kegiatan, dan dapat mengisi kuesioner. Pada Civitas Mobile ini, mahasiswa dapat melihat notifikasi pengumuman yang telah dibuat oleh operator dengan cara pilih halaman notifikasi. Maka di sini akan tampil pengumuman yang telah dibuat. Untuk Civitas Mobile ini juga telah didukung oleh fitur push notifikasi. Berikutnya, mahasiswa juga dapat mengubah atau memperbaharui biodata dengan cara pilih profil saya. Di sini mahasiswa dapat melakukan ubah profil, kemudian melihat informasi kampus, jurusan, angkatan, dan lain-lain.